Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Melanjutkan video yang tadi, yang pertama, sekarang Pak Fauzi akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan uang. Ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Pak Fauzi berikut ya. Dalam soal cerita yang berkaitan dengan uang, biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita. Nah, dalam soal cerita, untuk bisa menjawabnya kita harus mencermati kata kuncinya dari cerita tersebut. Kita harus memahami dan menemukan kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu di dalam soal cerita tersebut ada berbagai macam tipe. Ya, mungkin Pak Wajah akan merangkum ciri-cirinya ya. Untuk soal cerita atau permasalahan yang ada di uang adalah ada dua permasalahan atau ada dua kemungkinan, yaitu soal cerita tentang uang, tentang penjumlahan, dan juga soal cerita tentang uang yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, untuk yang penjumlahan, ciri-cirinya antara lain adalah ada kata jumlah, ada kata-kata tambah, ada kata-kata diberi, ada kata-kata mendapat, ada kata-kata total, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ciri-ciri soal cerita masalah uang tentang pengurangan, yaitu ada kata-kata kembalian, ada kata sisa, ada kata-kata diberikan, ada kata-kata dikurangi mungkin, ada kata-kata digunakan, dan juga ada kata-kata jumlah. Dan di sini juga mungkin ada juga kata-kata total. Jadi di sini jumlah sama total bisa muncul di soal cerita penjumlahan maupun pengurangan tentang uang ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal Pak Fauzi berikut. Penyelesaian masalah berkaitan tentang uang. Contoh 1. Rani memiliki uang saku Rp2.000. Rani mendapat tambahan uang dari ayah Rp3.000. Pertanyaannya, berapa uang saku yang dimiliki Rani? Ya, di sini kita harus memahami apa maksud dari cerita tersebut. Nah, untuk memahaminya kita harus menemukan kata kunci dari masing-masing kalimatnya. Kalimat pertama, Rani memiliki uang saku Rp2.000. Kata kuncinya yaitu memiliki. Ini berarti Rani mula-mula mempunyai uang Rp2.000. Kemudian kalimat kedua, Rani mendapat tambahan uang dari ayah Rp3.000. Kata kuncinya adalah mendapat tambahan atau kata-kata mendapat. Berarti di sini mendapat artinya adalah tambah. Berarti uang Rani yang mula-mula ditambah dengan yang didapat dari ayah. Berarti uang saku yang dimiliki Rani adalah uang Rani mula-mula ditambah yang didapat tambahan dari ayah. Tinggal kita ganti angkanya, Rp2.000 ditambah Rp3.000. Di sini kita bisa hitung dengan perhitungan susun ya. 2.000 di atas, 3.000 di bawah. Kita jumlahkan. Ya, kita hitung lurus dengan yang belakang nolnya ya. Kalau kita hitung dari belakang, tambah, hasilnya adalah Rp5.000. Di sini dalam perhitungannya, kita boleh menulisnya rupiahnya sama angka di belakang komanya, nggak usah tulis, nggak apa-apa ya. Tapi lebih baik kalian tulisnya juga lengkap rupiahnya. Tapi untuk mempersingkat waktu, nggak usah ditulis rupiahnya, tidak apa-apa. Cuman angkanya 2.000, disusun sama 3.000, kemudian dihitung hasilnya 5.000, tidak apa-apa ya. Maka hasil dari perhitungannya adalah 5.000. Jadi kesimpulannya, jadi uang saku yang dimiliki Rani adalah Rp5.000. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas penjelasan Pak Wazi? Ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal Pak Wazi berikut ya. Oke, perhatikan contoh berikutnya ya. Contoh kedua, Aga memiliki uang saku Rp5.000. Digunakan untuk membeli buku Rp2.000. Pertanyaannya, berapa uang saku yang dimiliki Aga? Ya,
Contoh yang kedua agak berbeda dengan yang pertama. Ya, kita harus pahami maksud dari cerita tersebut. Ya, kita temukan kata kuncinya. Kalimat pertama, Aga memiliki uang saku Rp5.000. Berarti kata kuncinya memiliki. Berarti mula-mula Aga uang Aga adalah Rp5.000. Kalimat kedua, digunakan untuk membeli buku Rp2.000. Kata kuncinya apa? Iya, digunakan untuk membeli buku. Ini kata kunci kedua. Digunakan berarti dikurangi, ya, berkurang, digunakan. Berarti uang Aga adalah mula-mula uang Aga mula-mula dikurangi yang digunakan untuk membeli buku. Jika kita ganti angkanya, mula-mula 5.000, kemudian membeli bukunya 2.000, dikurangkan ya. Kalian boleh mengerjakan dengan susun pendek ya. 5.000 di atas, 2.000 di bawah, dikurangi, maka hasilnya adalah 3.000. Ya, hasilnya Rp3.000. Jadi uang saku yang dimiliki Aga ada Rp3.000. Gimana? Sudah tahu ya perbedaannya ya? Mana soal cerita pengurangan, mana soal cerita penjumlahan. Ya, gimana? Sudah paham? Oke, Pak Fauzi kasih satu soal lagi. Contoh soal lagi. Contoh yang ketiga. Benny membeli peraut seharga Rp3.000. Ia membayar dengan satu lembar uang Rp5.000. Berapa kembalian yang terima Benny? Ya, jawab. Ya, kita selidiki, kita pahami soal ceritanya. Ya, Benny membeli peraut seharga 3.000. Berarti kata kuncinya adalah membeli. Di sini membeli berarti berkurang ya, tapi hati-hati. Kita harus memahami lagi sampai kalimat terakhir. Di kalimat berikutnya ada beberapa kembalian, yang ditanya kembalian. Ada membeli, ada kembalian. Berarti membeli di sini artinya adalah dikurangi. Oke ya? Ya, dikurangi. Pengurangnya adalah membeli tadi ada 3.000. Kemudian kata kunci yang berikutnya, ia membayar dengan satu lembar uang 5.000. Ia membayar berarti membayar ya, mula-mula atau membayar itu adalah mula-mulanya adalah uangnya 5.000. Berarti kembalian yang diterima Benny adalah uang yang digunakan membayar dikurangi yang digunakan untuk membeli. Membayarnya pakai uang Rp5.000, kemudian dikurangi membelinya seharga perautnya harganya adalah 3.000. Berarti Rp5.000 dikurangi Rp3.000. Kita hitung coret-coretannya. 5.000 di atas, Rp3.000 di bawah, dikurangi hasilnya adalah Rp2.000. Berarti hasilnya Rp2.000. Jadi kembalian yang diterima Benny adalah Rp2.000. Oke, ini biasa digunakan ya dalam transaksi jual beli ya kita ya. Ya, oke, mungkin nanti soalnya akan lebih bervariasi lagi. Ada contohnya mungkin membayarnya pakai uang pecahan, nggak cuma satu lembar, kasih variasi, mungkin membayarnya pakai uang 2.000 nya 2 lembar sama 1.000 1 lembar, walaupun nilainya juga 5.000 ya. Nah, itu juga bisa kayak seperti itu ya. Hati-hati ya dalam soal ya, karena kita harus mencari membayarnya pakai uang berapa, jumlah nilainya berapa, kemudian membelinya ada apa aja. Kalau membelinya satu barang berarti ya itu aja langsung dikurangkan. Tapi kalau membelinya banyak barang berarti nanti dikurangi berkali-kali sebanyak barang yang dibeli ya, gitu ya. Ya, mungkin untuk contoh yang berikutnya yang lebih kompleks Pak Fauzi sampaikan di lain waktu ya. Mungkin dari Pak Fauzi cukup sekian. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan selalu ya. Tetap semangat ya di rumah ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Pak Fauzi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.